setiap kita. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar, sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya, dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri.
bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa, sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya, yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Jemaat GBI Tanjung Duren, senang sekali dapat berjumpa lagi di bulan yang baru, bulan Juli. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami di ibadah online GBI Tanjung Duren, kami mengucapkan selamat datang. Berikut ini beberapa informasi seputar gereja dalam 1 minggu ke depan. Untuk hari Selasa akan diadakan malam pujian penyembahan atau PPW Night di jam 19.30 melalui YouTube channel GBI Tanjung Duren. Mari kita sama-sama datang untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan isi hatinya. Bagi Anda yang rindu untuk didukung dalam doa, dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Atau silahkan ketikkan pokok doa Anda di kolom live chat selama ibadah ini berlangsung. Tim doa kami akan segera menghubungi Anda. Bagi Anda yang belum tergabung di dalam komunitas sel atau KUL, kami rindu untuk menjangkau Anda lebih lagi di dalam komunitas ini, di mana kita bisa saling mendoakan, saling sharing, dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Bagi Anda yang belum tergabung, boleh menghubungi nomor berikut ini, atau silahkan hubungi kami secara langsung melalui Instagram @GBI Tanjung Duren. Tim kami akan mencarikan komunitas yang sesuai dengan segmentasi Anda. Untuk ibadah hari Minggu depan, masih diadakan secara online, ibadah raya di jam 7.30 dan jam 10 pagi, ibadah BWC 1 PM di jam 12.45, ibadah BWC Teens di jam 10.15, sekolah minggu di jam 10 pagi, dan ibadah Prime di jam 15.30. Sebelum kita mulai ibadahnya, mari sama-sama kita memfokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik, dan menyiapkan hati untuk mendengarkan firman-Nya. Kami percaya Anda akan mendapatkan berkat yang sama bahkan berlimpah-limpah meskipun kita semua sedang beribadah dari rumah masing-masing. Sekian informasi untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Prime, haleluya, shalom. Sahabat-sahabat Prime dimanapun Anda berada saat ini, senang sekali kembali kita berjumpa pada hari ini di ibadah Prime. Dan kita yakin dan percaya bersama-sama kuasa Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu itu yang akan menjamah memberkati kehidupan kita hari-hari ini. Nah, mari kita siapkan hati kita saat ini bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita tundukkan kepala bersatu hati dalam doa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini kami boleh dipertemukan di dalam ibadah Prime Tuhan. Kami percaya sekalipun secara virtual atau sekalipun secara online, kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu itu Tuhan sanggup memberkati kehidupan kami pribadi pas pribadi Tuhan. Kami bawa pujian kami kepada Tuhan. Kami bawa penyembahan kami kepada Allah yang dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa saat ini Tuhan. Biar lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Kerajaan-Mu ditegakkan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus dimanapun kami berada saat ini. Rumah-rumah dipenuhi oleh pujian penyembahan kepada-Mu. Biar kami boleh mempermuliakan-Mu. Menyenangkan nama Tuhan yang Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Kami menyembah, memuji, mempermuliakan-Mu. Haleluya.
percaya Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi kami itu mungkin bagi Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya dengan iman Tuhan, segala yang baik dan anugerah yang besar Kau nyatakan bagi setiap kami. Mari siap kita yang siap memuji menyembah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Boleh bersama katakan amin. Kasih tepuk yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in your midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Haleluya. Mari buka hati bersama-sama, akui di hadapan Tuhan. You are here, you are here, touching every heart, touching every heart. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart, healing every heart. I worship you, I worship. You are here, you are here, touching every heart. Jamah setiap hati, kami menyembah. I worship. You are here, healing every heart, healing every. I worship you. Mari katakan bersama, akui. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there
pribadi yang menjamah setiap kami, memperbaharui setiap pribadi yang mengasihi. Terang-Bu bercahaya dalam kegelapan. Terang-Bu Tuhan menjamah setiap kami, memenuhi setiap hati sanubari, setiap kami yang memuji. Kau yang menuntun setiap kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau memuji, kami mau meninggikan nama Yesus, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Mari angkat sembah pujian bagi Tuhan Yesus. Sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan keadaan semakin hari semakin gak baik Tuhan. Tapi kami menyembah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menyertai setiap kami, memberkati hidup kami, mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari dimanapun Anda berada saat ini, sahabat-sahabat Prime, mari angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan Yesus. Sembah Dia terus, sembah. Tuhan hadir dimanapun kita saat ini berada. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Mari sama-sama bangkit berdiri bersama-sama aku ini. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Berikan tepuk tangan sorak-sorak. Haleluya. 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 Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik bagi setiap kita. Dimanapun kita berada saat ini, mari nikmati hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Bapa. Oh, kami perlu Kau Tuhan Yesus, kami perlu Kau, kami perlu Kau. Ya la 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 la. Sakara
teramat baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada pemulihan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Mari siap kita yang percaya dan mengalami hadirat Tuhan bersama-sama aku. Amin. 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 Haleluya. Boleh sama-sama serukan. Haleluya, haleluya. Saya percaya sekalipun keadaan gak baik, Tuhan yang kita sembah tetap Tuhan yang baik. Amin, saudara. Dimanapun Anda berada saat ini, saudara katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang sungguh baik bagi setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan, saudara. Mari sahabat-sahabat Prime dimanapun kita berada saat ini, dengan iman bersama aku, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Boleh jempolnya sama-sama angkat. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Sekali lagi dari awal katakan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, dengan iman katakan, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Angkat jempol sama-sama aku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagi saya, Yesus baik bagi Anda, saudara. Katakan amin. Haleluya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Yesus, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya.
sebentar. Yang mengalami kebaikan Tuhan boleh tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Yang di rumah dimanapun Anda berada saat ini, sahabat-sahabat Prime, ikuti gerakan saya ke kiri dulu. Dari selama sampai selama. Dari selama sampai selama. Dari selama sampai selama. Dari selama sampai untuk selamanya. Untuk selama-lamanya. Belum, sama-sama ya, hitungan ketiga, 2, 3, sama-sama. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Singa-singa muda beranak kelaparan, tapi orang-orang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang setuju katakan amin. Amin. Sekali lagi serukan haleluya. Sambil berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, pemilik kehidupan kita, melukis cakrawala. Tuhan yang layak disembah, ditinggikan. Ayo tepuk tangan lebih dahsyat lagi, sahabat-sahabat Prime. Haleluya. Haleluya. Dengan iman bersama aku, melukis cakrawala. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencinta alam semesta. Pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, yang rindu lawatan Tuhan dari sambil angkat tangan bersama katakan, kami rindukan kuasa Allah. Kebangkitan pasti terjadi. Serukan. Oh, oh, oh. Tuhan yang berkuasa, saat kami bersatu, menaikkan pujian, mujizat ibadah. Ready, Sarkar. Haleluya. Yang sama-sama, yang bersuka cita dengan iman bersama suka duka. Haleluya. Melukis cakrawala, melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa Allah. Ayo rumah-rumah, 1, 2, 3 sama-sama. 1, 2, go. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Percaya mukjizat Tuhan dinyatakan, saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan kepala sama-sama, saudara. Ayo anak-anak Prime, sahabat-sahabat Prime, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat tangan bersama-sama aku. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan. Sekali lagi, ini yang kami rindukan, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti. Sama-sama
ada kerukunan, di mana ada kesatuan, berkat Tuhan dinyatakan, mukjizat Tuhan dinyatakan. Yang setuju, sahabat-sahabat Prime katakan haleluya. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk dimanapun kita berada saat ini. Haleluya. Kami tahu dan kami sadar Tuhan, Kau tidak pernah memandang rupa kami, Kau tidak pernah memandang masa lalu kami. Karena yang kami tahu Tuhan, Kau melihat setiap hati kami, Kau yang melihat dan menilai setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini keyakinan kami di hadapan-Mu. Kami mau akui bersama-sama. Kau mengenal setiap pribadi. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan dengan iman di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Amin. Akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Yang mengalami kesetiaan, Tuhan boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang setia. Kau mengenal setiap kami. Haleluya. Bapa, Kau mengenal setiap kami. Mari aku di hadapan Tuhan bersama-sama. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu cerita kami, ceritaku, dan isi hati kami, Tuhan. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilih setiap kami. Haleluya. Sempurnakan jadi karya yang indah di hadapan-Mu. Mari angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, bersama-sama nyatakan.
biar sampai akhir hidup kami Tuhan, kami boleh Kau dapati Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang setia dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar setiap nyanyian, pujian, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, mempermuliakan-Mu, menyenangkan-Mu, memberkati-Mu Tuhan. Oh, sebentar Tuhan kami akan Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kepada kami telinga seorang murid untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Bahkan terlebih Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu, terlebih hati hamba-Mu, agar setiap apapun yang diperkatakan hamba-Mu itu boleh berdasarkan daripada-Mu Tuhan. Bagi-Mu lah segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kejayaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan, nih saya menghimbau buat teman-teman yang belum on kamera, yuk kita sama-sama nyalakan kamera kita. Dan sama-sama yuk kita siapkan hati kita yuk untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, shalom teman-teman. Kedengaran suara. Oke, sekarang kita yuk untuk dengar firman. Tapi sebelum saya menghimbau teman-teman yang belum on kamera, ya sekali lagi kita sama-sama nyalakan kamera kita ya. Oke, thank you semuanya. Kami sampai dengan hari ini, kami ada karena anugerah-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami. Dan kami sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, biar pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan dengar firman Tuhan, Engkau yang tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, urapi kami semua juga Tuhan, berikan kami telinga seorang murid, sehingga kami boleh dididik, diajar, ditegur dengan kebenaran firman, dan selesai mendengar firman, kehidupan kami boleh berubah, kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bicaralah Tuhan buat kami semua, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Shalom Prime, yang diberkati Tuhan bisa katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu try your best, rely on God. Bagaimana kita menjadi anak-anak muda, kita orang-orang percaya yang kita berusaha semaksimal mungkin untuk apa yang kita lakukan, dan kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam apa yang kita lakukan. Nah, saya akan bacakan buat kita semua dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi ayatnya jelas berkata bahwa kalau misalnya sekarang kita masih diberi kesempatan hidup, masih ada di dunia ini, dan kita mendapati sesuatu yang bisa kita kerjakan, do your best gitu. Kerjakan dengan sekuat tenaga. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya kita dipanggil Tuhan, udah nggak ada lagi pekerjaan, udah nggak ada lagi pertimbangan, nggak ada lagi hikmat, nggak ada yang namanya trial error, karena sudah selesai. Jadi kalau kita, Anda dan saya hari ini masih diberi kesempatan hidup, dan kita masih ada, terlepas apapun kondisi yang kita alami, pergumulan apa yang sedang kita hadapi, tetap Tuhan mau kita melakukan yang terbaik. Hari ini kita akan belajar. Kalau misalnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kerja itu artinya adalah melakukan atau mengusahakan sesuatu.
Jadi kerja di sini konteksnya luas, bukan sekedar kerja sesuatu yang menghasilkan uang. Bukan sekedar itu salah satunya, tapi sifatnya luas sekali. Misal kita bekerja di dalam organisasi non-profit, kita bergabung di sana, dan kemudian kita mendayagunakan salah satu wilayah, atau mungkin kita let's say kita kasih Alkitab ke wilayah-wilayah kecil yang mungkin mereka sulit aksesnya, juga mungkin kita kirim buku ke anak-anak di wilayah terpencil supaya mereka bisa belajar, supaya ada ilmu pengetahuan buat mereka. Kan itu nggak menghasilkan uang, tapi kita mengumpulkan buku, kita ngumpulin Alkitab, kita kumpulin dari orang-orang banyak, lalu kita mengirimkan ke sana, itu kan juga bentuk kerja. Apa yang kita bisa lakukan untuk mereka, untuk memberikan kontribusi yang baik untuk mereka di sana. Kalau misalnya kita bicara hari-hari ini tentang pandemi gitu ya, kita kerja untuk perubahan, misal karena kita terdampak pandemi, kita harus ganti haluan dan segala macam, kita bekerja mungkin beda bidang dengan yang dulu. Mungkin kita dulu bekerja di sebuah perusahaan, lalu sekarang mungkin kita kerja mandiri atau mungkin freelance sekalipun, itu nggak masalah, itu juga bisa, itu bagian dari kerja. Kalau memang kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya yang kita bisa. Atau kita ngomong di rumah, misal di rumah, kalau kita mendapati ini rumah, tempat kita hidup, tempat kita bertumbuh, kita tahu ada pakaian kotor, cucian piring kotor, atau rumah berantakan. Kalau memang kita tahu dan kita bisa lakukan, ya bantu bereskan, bantu bersihkan. Itu contoh sesuatu yang kita dapati dan kita bisa kerjakan. Kalau dalam studi, kita tahu kita diberi kesempatan Tuhan, ada berkat Tuhan, sehingga kita bisa mengenyam pendidikan, terlepas karena beasiswa, orang tua biayain, atau kita sambil kerja bisa biayain sekolah kita, studi kita. Itu kan berkat anugerah Tuhan. Ya kita belajar semaksimal mungkin. Karena apa? Kita diberi kesempatan yang mungkin di luar sana orang juga nggak dapat kesempatan yang sama. Jadi apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan sebaik mungkin. Untuk kesehatan pun sama. Kita kepengen punya kesehatan yang lebih baik karena mungkin kita punya sakit tertentu. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa benerin cara memandang kita terhadap kesembuhan. Kemudian juga kita belajar memperbaiki makanan-makanan yang kita makan, kita benerin, kita latihan fisik, olahraga, dan segala macam. Itu juga bisa kita lakukan. Jadi tidak sebatas hanya berhenti tentang sesuatu yang menghasilkan uang, tapi segala sesuatu yang membuat kita berkembang, bertumbuh, menjadikan kita lebih baik lagi dari yang kemarin. Karena apa? Waktu hari ini kita dikasih kesempatan hidup, berarti masih ada kesempatan untuk jadi lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, bicara tentang bagaimana kita give your best gitu ya, bagaimana kita kasih yang terbaik dalam hal pekerjaan kita, tindakan-tindakan kita. Hari ini saya mau kasih 3 poin buat kita semua terkait dengan kerja ini ya. Yang pertama, saya bacakan Mazmur 1 ayat 2-3. Mazmur 1 ayat 2-3 dikatakan demikian, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau di pengkhotbah tadi dikatakan segala sesuatu yang kamu jumpai, segala sesuatu berarti artinya apa aja gitu ya, yang kamu jumpai untuk dikerjakan, kerjain. Nah, di Mazmur ini dikatakan apa saja yang dikerjakan dibuat berhasil. Kata segala sesuatu dan apa saja itu sama meaningnya, berarti apapun, gak masalah. Dalam artian tentu konteksnya adalah sesuatu yang baik. Kita tahu Alkitab mengajar kita untuk menjadi orang yang baik, yang benar. Jadi tindakan kita dalam hal ini kerja juga kerja yang benar, yang positif, yang membangun, bukan merusak. Jadi jangan bilang nanti, oh kata Keisha segala sesuatu dijadikan berhasil, berarti kalau saya nyuri boleh ya, kan dibuat berhasil. Bukan. Sesuatu yang membangun, yang membuat kita lebih baik, yang menjadi berkat juga buat orang lain. Nah, apa saja itu ternyata dibuat Tuhan berhasil. Kalau, ada kalau di depannya.
Jadi jenis pekerjaannya, apa yang kita lakukan, effortnya kita, dan kemudian apa aja sih, apakah mungkin terkesan remeh buat orang lain atau mungkin terkesan biasa saja, itu bukan masalah. Masalahnya adalah dengan siapa kita mengerjakan. Tuhan, itu poin yang menentukan apakah kita akan berhasil, apakah kita akan sampai ada perkembangan-perkembangan atau stuck atau bahkan hancur. Perbedaannya ada di fondasinya. Dengan siapa kita mengerjakan semuanya itu. Jadi hari ini, ayo, poin yang pertama, miliki fondasi pengenalan akan Allah terlebih dahulu sebelum kita melakukan segala sesuatu. Kenal beda dengan tahu. Saya mungkin tahu beberapa sahabat Prime. Namanya tahu, mungkin akun sosmednya tahu. Tapi saya belum tentu kenal. Saya nggak tahu rumahnya di mana. Saya nggak tahu nomor sepatunya berapa, makanan kesukaannya apa, apakah kabarnya hari ini baik, apakah lagi sakit atau sehat. Saya nggak tahu, karena apa? Nggak kenal. Cuman tahu nama, cuman tahu akun sosial media. Saya nggak tahu hidupnya seperti apa. Sama seperti kita kenal Bapak Presiden kita ya Bapak Jokowi gitu. Tapi apakah kenal? Apakah ada yang di sini bisa video call, ngobrol santuy gitu ya? Kita tahu ukuran bajunya, kita bisa kirim kado kalau ulang tahun misal. Belum tentu. Karena apa? Kenal beda dengan tahu. Pengenalan itu ada intimacy, ada kedekatan, ada kedalaman yang berbeda dibanding sekedar cuman tahu saja. Dan dengan Tuhan, kita butuh fondasi pengenalan, bukan sekedar tahu Tuhan. Jadi bukan berhenti cukup saya Kristen, saya diselamatkan, terus udah, yang lain santai aja. Tidak bisa berhenti sampai di situ. Karena waktu kita nanti trying our best, kita kerja keras, kita susah payah melakukan segala sesuatu, tidak akan menjadi baik kalau misalnya kita tidak mendasarinya dengan Tuhan. Ada banyak kegagalan-kegagalan yang mungkin akan kita hadapi dan kita mudah pahit, mudah kecewa, mudah terluka kalau kita fondasinya tidak tepat. Ayo kita coba evaluasi lagi. Seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita berikan buat Tuhan setiap hari? Karena pengenalan itu tidak cukup hanya 1-2 hari. Dan pengenalan kita akan bertumbuh seiring bertambahnya usia, bertambahnya keinginan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Pengenalan kita akan berubah. Kalau misalnya hari ini kita mungkin merasa, oh saya sudah kok kenal Tuhan tiap hari saat teduh. Coba kita cek saat teduh kita. Apakah dua arah? Apakah kita membiarkan Tuhan bicara dan memberitahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kita duduk, diam, waktu teduh untuk mendengar Tuhan bicara, atau kita ngomong terus yang kita mau. Tuhan hari ini saya mau kerja ini, Tuhan hari ini saya mau ketemu ini, saya mau jualan ini, saya mau lakukan ini, lakukan itu. Tuhan berkata ya, amin. Itu namanya bukan kedekatan. Itu kita bosi, kita nyuruh Tuhan, laporan sama Tuhan, ngasih tahu semuanya, terus suruh Tuhan, Tuhan berkati ya semuanya. Don't do that. Itu bukan pengenalan. Pengenalan itu dua arah. Kita tahu Tuhan pasti ngerti kita. Sedalam-dalamnya kita, apapun Tuhan tahu tanpa kita ngomong. Tapi ini kita ke Tuhan gimana? Apakah kita memberikan waktu untuk kita duduk diam, tenang, setiap hari kita kasih waktu prioritas tanpa distraction apapun? Kita datang, kita ambil waktu dan kita tanya Tuhan, ini saya. Tuhan mau apa dari hidup saya? Saya mau lakukan ini, apakah Tuhan berkenan dengan apa yang saya lakukan? Dengan rencana-rencana saya. Kita memberi waktu untuk Tuhan bicara dengan kita. Itu adalah proses pengenalan yang benar. Jadi bukan sekedar kasih daftar, ini kebutuhannya, ini maunya, ini itu. Bukan. Tapi kita memberi tempat buat Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun yang kita alami, kita tetap kasih waktu untuk Tuhan. Itu adalah proses pengenalan. Saya bacakan Anda sebuah survei dari The Barna Group. Ini adalah satu
lembaga tapi di Amerika, bukan di sini. Tentu tidak menjadi acuan, tapi paling tidak nanti kita bisa belajar evaluasi untuk kita pribadi. Jadi The Barna Group itu mengadakan sebuah survei dari sekian banyak sampling yang mereka pakai untuk survei. Kesimpulannya adalah semakin muda usia itu semakin jarang baca Alkitab. Dan saya menyebutkan ke Anda ini data yang baca Alkitab itu mingguan. Jadi dalam seminggu ada bacalah gitu, nggak tiap hari. Usia 50 di atas 70 tahun itu ada 58%, cukup banyak. Yang usia senior di atas 70 tahun. Lalu 50 sampai 70 tahun itu ada 40% yang baca. Masih lumayan, masih tinggi. Lalu 40 sampai 50 tahun itu ada 42%. Ya, baca, masih lumayan tinggi juga. Usia 30 sampai 40 tahun yang baca cuman 30%. Mulai turun dan lumayan besar turunnya, 10%. Usia 20 sampai 30 tahun tambah lagi turun, 15% saja. Dan di bawah 20 tahunan yang baca Alkitab mingguan ya, itu hanya nggak sampai 10%. Dan ternyata tahun 2020 kemarin, The Barna Group dan juga The American Bible Society atau ABS mengeluarkan laporan research bahwa selama masa pandemi 2020 itu mereka menyebutkan dari rata-rata average orang yang baca Alkitab setiap hari yang tadinya di tahun sebelum 2020 itu average-nya di 14% dari total sampling yang mereka pakai survei. Ternyata di tahun 2020 akhir itu menurun menjadi hanya 9%. Dan dominasi gender yang baca Alkitab itu perempuan. Yang laki-laki itu menurun merosot jauh. Ini memang terjadi di negara maju yang kita tahu mereka liberal dan mereka kita dalam bahasa gampangnya itu mereka memang sudah gampang gitu dan ninggalin Tuhan dan mereka cuman agamawi, itu memang ya mereka lebih ke arah sana. Tentu nggak bisa jadi acuan buat kita, tapi paling tidak belajar. Di usia yang 20 sampai 30 tahun ini, kita yang ada di situ sekarang, seberapa banyak waktu yang kita kasih buat Tuhan? Ini baru bicara baca firman-Nya, teman-teman. Belum kita belajar menggali pendalaman Alkitab ya, ikut Bible study dan segala macam, belum ke sana. Ini baru ngomong baca. Apakah setiap hari kita membaca firman? Kalau kita baca firman masih jarang-jarang, dengar khotbah cuma seminggu sekali, lalu kita menganggap bahwa kita kenal Tuhan, lalu dari mana, bagaimana mungkin gitu? Kita diajar untuk kita trying our best dan rely on God. Kita tetap mengandalkan Tuhan dalam usaha-usaha kita. Bagaimana mungkin kita mau mengandalkan Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhannya? Saya mengandalkan staff saya karena apa? Karena mereka orang yang sangat bisa dipercaya. Nggak banyak, 1-2 orang tapi kerjanya bagus. Untuk setiap delegasi tugas yang saya tahu mereka sangat mampu, saya akan dengan gampang kerjakan ini, udah langsung cepet. Saya mengandalkan mereka karena saya sangat tahu betul bahwa orang ini sanggup menolong saya dan meringankan beban saya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita akan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita kalau kita aja nggak kenal Tuhan itu seperti apa? Starting point kita kenal Tuhan berbeda-beda, betul ya? Kita mungkin ada yang kenal memang masih SD, masih usia kecil, udah terima Tuhan, dijamah Tuhan. Lalu kemudian ada yang di usia 20, ada yang 30 tahun, ada yang mungkin di usia 40 tahun baru kenal Tuhan. Starting point yang berbeda ini tentu juga akan membedakan bagaimana Tuhan memproses kita dan mendewasakan kita. Nggak mungkin anak bayi itu dikasih makanan keras, kata firman. Orang dewasa yang makan makanan keras, solid food. Sama waktu kita pertama kali kenal Tuhan, kita taunya Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih. Bahkan kalau saya ini ya, saya nggak tahu Anda ngalamin atau enggak. Dulu awal-awal cinta Tuhan, pertama kali menerima Tuhan sebagai juru selamat, menggebu-gebu rasanya. Itu doa apa aja kayaknya dijawab deh. Kayaknya tuh baik banget gitu Tuhan itu, yang dikit-dikit minta ini Tuhan, minta ini. Waktu itu saya remaja SMP, Tuhan Keisha butuh ini, tolong dong, dikasih sama Tuhan. Kemudian
pada saat mulai ujian sekolah gitu ya, saya bukan orang yang pintar dulu. Setengah bagi 2 aja mama saya tuh susah payah untuk ngajari saya. Jadi saya minta, Tuhan tolong supaya ujian saya nggak jelek, saya belajar semaksimal yang saya bisa, lalu saya bisa mendapatkan nilai yang baik. Itu doa saya. Belajar menyerahkan kepada Tuhan, dan saya mengerjakan ala kadarnya karena saya memang terbatas gitu secara kemampuan otak. Dan apa yang terjadi? Saya juara kelas, luar biasa, itu SMP. Nah setelah itu beda kasus, beda perjuangan, beda struggle. Masuk SMA, untung-untungan masih bisa masuk ke yang dulu terkenal di tempat saya itu favorit dan standar nilainya cukup tinggi. Waktu kuliah, udah struggle dengan biaya, kemudian jurusan yang dipilih, pelajarannya juga ternyata tidak sesederhana yang saya kira. Algoritma gitu kan, statistika, aduh ini kok rasanya menyesal mengambil sebuah keputusan. Seperti semakin bertumbuh, semakin dewasa kenal Tuhan, makin banyak baca Alkitab, makin sulit hidup. Bukan berarti tidak indah gitu ya, tapi kesulitannya kayaknya tuh tambah. Dan kalau kita mau sadar, itulah bentuk keadilan Tuhan. Tuhan adil, tapi tidak sama rata. Tuhan tidak mungkin memberikan ujian kepada orang yang baru kenal Tuhan, itu sama dengan orang yang udah puluhan tahun dari lahir udah kenal Tuhan, merasa percaya Yesus dan baca Alkitab tiap hari. Tentu berbeda. Karena apa? Ujian, next level. Dan Tuhan itu baik. Step demi step Tuhan bimbing kita, Tuhan ajar kita. Tujuannya apa? Supaya kita nyampe nih loh kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang pertama, fondasinya dulu harus strong. Kalau kita bilang kita mengandalkan Tuhan, kita harus kenal dulu dong sama pribadi yang kita andalkan ini. Kalau kita nggak bisa kenal, nggak tahu, nanti pada saat kita usaha mati-matian sekalipun, kita bisa kecewa, kita bisa luka, kita bahkan bisa tinggalin Tuhan. Ada banyak kan di luar sana, merasa kok hidup itu sulit, kok cari pasangan itu sulit, dan segala macam ya, akhirnya kemudian tinggalin Tuhan. Mereka gadaikan Kristus dengan pasangan hidup, dengan pekerjaan, dengan jabatan. Jadinya nggak sinkron antara trying our best-nya, kita maksimal usaha sebisa yang kita memang mampu, dengan mengandalkan Tuhannya, nggak pas. Dan yang kita mau usahakan hari ini adalah supaya kita sinkron. Makanya fondasinya harus benar dulu. Fondasi itu di awal bangunan, bukan di akhir nanti kalau udah miring, udah nggak karuan, kacau, baru kita pikirin pondasi. Nggak bisa. Itu adalah yang paling dasar, bahkan yang paling lama ditentukan sebelum bangun yang lain-lain. Kalau kita ngomong bangunan, kalau jendelanya nggak pas, bisa dibenerin lagi. Tapi kalau fondasinya udah nggak bener, nanti kita akan merusak semuanya untuk benerin dari awal. Jadi fondasi seperti rumah yang dibangun di atas dasar yang kuat dengan dasar pasir yang lemah, karena fondasinya beda nih ya, ketahanannya kan juga berbeda. Badainya sama, tetap datang. Mau kita baca Alkitab atau enggak, kita kenal Yesus dalam atau enggak, kita rajin ibadah atau enggak, badai tetap akan datang. Ujian itu tetap akan datang. Tapi yang membedakan adalah efek kerusakannya. Waktu kita fondasinya strong, efek kerusakan itu bisa minim. Bukan berarti nggak ada rusak. Mungkin bisa jadi gentengnya pecah, mungkin bisa jadi temboknya ada yang jebol, ada yang bolong. Tapi kalau masih ada fondasinya, masih mungkin untuk dibangun kembali lebih cepat dibanding yang luluh lantak sampai ke bawah-bawahnya udah hancur. Kehidupan kita, sebelum kita ngomong mengusahakan sesuatu, trying our best, dasarnya dulu. Apakah kita membangun setiap hari kita untuk mengenal Tuhan yang pertama sebelum kita sibuk dengan hidup, sibuk dengan aktivitas, rutinitas, pekerjaan, dan semua hal yang kita mau capai? Ayo hari ini, perbaiki dulu. Waktu fondasi kita benar, usaha maksimal kita akan bisa disinkronkan. Dan kita akan bisa meminimalkan efek-efek damage, kerusakan dari setiap badai-badai yang mungkin akan muncul di dalam perjuangan kita, di dalam perjalanan usaha-usaha kita. Kesaksian saya di tahun yang lalu ketika pandemi mulai datang gitu ya,
dan cukup merusak kehidupan kami dan juga terutama pekerjaan suami saya. Kami belajar untuk tidak tinggalin Tuhan, tidak tinggalin jam doa, tetap baca firman, menyembah bersama, bahkan karena banyak di rumah gitu ya, kerja dari rumah, klien-klien mulai sepi, kami banyak pakai untuk upgrade kemampuan. Suami saya belajar keyboard, saya juga belajar bahasa asli lebih lagi, tambah lagi jam-jamnya setiap hari, dipakai untuk upgrade. Dan dalam 1 tahun itu kami berjalan, kami trial error, kami mencoba banyak bidang yang baru. Puji Tuhan, dalam 1 tahun itu akhirnya suami saya mendapati satu pekerjaan yang ternyata itu mendatangkan klien, dan sampai dengan hari ini, jadi dari awal tahun 2021 sampai sekarang, itu yang Tuhan pakai untuk memberkati kami dan berangsur-angsur pulih. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berbeda dari bidang yang dia dulu kerjakan. Makanya ini menjadi sebuah kesimpulan bahwa apapun pekerjaan kita itu nggak masalah. Jadi nggak perlu malu kalau misalnya teman-teman ada yang terdampak dalam pandemi ini dan harus banting setir gitu ya, ganti haluan pekerjaan yang mungkin jauh berbeda dari yang dulu. Nggak masalah, bukan apa pekerjaannya, tapi dengan siapa kita mengerjakannya. Nggak perlu malu, nggak perlu minder, nggak perlu compare dengan orang lain, karena starting point kita berbeda-beda. Seperti halnya dulu pada waktu saya sakit, saya lumpuh, dokter menyatakan kemungkinan saya nggak bisa sembuh karena menurut medis autoimun nggak bisa sembuh, saya akan minum obat seumur hidup. Itu adalah standar medis. Saya hargai itu, tapi saya tidak taruh di dalam hidup saya sebagai acuan. Acuan hidup saya itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Ini saya taruh sebagai fondasi. Firman Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilur Kristus kamu sembuh. Dan kata sembuh itu dalam bahasa Ibrani adalah rafa, repairing something. Apa yang Tuhan mau repairing dalam hidup kita, orang-orang yang sakit? Tergantung. Belum tentu sakitnya itu langsung, oh saya nggak bisa jalan, langsung dibuat jalan. Belum tentu. Bisa jadi Tuhan mau repairing hati saya, Tuhan mau repairing karakter saya, Tuhan mau repairing relationship saya dengan keluarga, whatever. Itu terserah Tuhan apa yang mau dibenerin. Tuhan lebih tahu kerusakan mana yang paling parah di dalam hidup kita yang perlu difixkan. Dan saya tahu itu, dan saya percaya Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan adalah Jehovah Rafa, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sanggup. Saya pakai itu sebagai dasar hidup saya. Lalu apa yang saya usahakan? Jaga makan saya, olahraga, mindset saya benerin, saya buang akses internet yang nggak penting ya, hanya bikin paranoid. Hal-hal simple, yes. Sederhana, yes. Bahkan remeh di mata orang lain. Tapi bukan masalah apa yang kita kerjakan. Apakah itu dipandang remeh atau hina sama orang? Nggak urusan. Di mata Tuhan semuanya bisa dipakai untuk mendatangkan sebuah kebaikan, keberhasilan. Dan saya bisa membuktikan dengan sangat berani hari ini. Saya sudah 4 tahun tidak minum obat. Itu karena dokter melihat perkembangan saya bagus. Saya bisa jalan, saya bisa lari, olahraga saya bahkan sudah ekstrim. Saya bisa angkat beban. Hal-hal yang dulu saya nggak pernah bisa lakukan. Bukan masalah apa yang kita kerjakan, tapi dengan siapa kita mendasari pekerjaan kita. Itu yang penting. Saya kepingin teman-teman kita semua, sebelum kita ngomong usaha dan segala macam, ayo fondasi kita adalah Kristus itu sendiri. Jangan jadikan standar dunia di atas standar firman. Standar firman itu yang harus menjadi fondasi utama kita. Orang dunia bilang kita akan berhasil kalau misalnya kita punya banyak koneksi. Tidak salah, tapi tidak satu-satunya faktor penentu keberhasilan. Perkenanan Tuhan itulah yang akan membuat kita jadi sesuatu. Bahkan Alkitab mengatakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah nggak menambahi. Bukan berarti kita nggak susah payah, nggak kerja keras. Tapi ini yang kasih siapa? Tuhan. Hidup kita, segala sesuatu yang kita punya, itu semua punya Tuhan. Bahkan di pandemi ini kita harusnya sangat-sangat sadar. Tuhan bisa lakukan apapun, hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari dan tahun, mengubah banyak hal dalam hidup kita. Sepertinya nggak enak, tapi kalau kita mau jujur, ada banyak hal baik yang Tuhan siapin buat kita. Kalau kita mau rendah hati dan ngerti dan kenal hati Tuhan buat kita pribadi apa. Karena tiap orang, Tuhan mau didik caranya masing-masing.
Kita nggak perlu compare dengan orang yang umur sekian harus punya sekian ratus juta. Umur sekian harus sudah punya apa-apa. Ingat, starting point beda, privilege beda, leverage kita berbeda, banyak hal yang berbeda, jadi nggak perlu disama-samakan. Yang penting, waktu kita hidup didasari oleh firman, didasari oleh Kristus, fondasinya strong dulu, nanti kita bisa bangun dengan usaha-usaha yang kita akan tempuh. Yang kedua, kita lihat, kalau sudah kita berusaha mengenal Tuhan, membangun fondasi yang strong, lalu apa yang kita lakukan? Waktu kita baca Pengkhotbah 9 tadi dikatakan segala sesuatu yang kamu jumpai untuk dikerjakan oleh tanganmu, kerjain sekuat tenaga. Karena nanti di dunia orang mati nggak ada itu semua. Kerjakan saat ini, saat kita masih ada kesempatan di dunia ini. Poin yang kedua, kapan kita perlu trying our best? Now. Kerjakan sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Segala sesuatu butuh proses, butuh waktu. Dari nol menuju baik. Dari tangga satu ke tangga yang lainnya, semuanya butuh waktu. Tidak ada yang instan di dalam dunia ini. Jadi jangan kita berhenti cuma berdoa, minta Tuhan tolong, merasa kenal Tuhan, tapi kita nggak melakukan apapun, berarti pengenalan kita salah. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, kapan kita melakukan perbuatan-perbuatan, kapan kita melakukan tindakan-tindakan, effort kita yang maksimal, usaha-usaha kita? Sekarang. Saya bacakan buat Anda satu ayat, Pengkhotbah 11 ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Kita trying something, kita mencoba sesuatu, kita berusaha, apapun itu, kita kan nggak tahu nih hasilnya akan sebagus apa. Kalau kita tunda-tunda, maka waktu kita akan semakin habis. Kita berpacu dengan waktu, kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Jadi jangan punya kebiasaan menunda. Kerjakanlah sekarang selagi masih ada kesempatan. Teman-teman ingat perumpamaan tentang hamba yang baik dan yang jahat. Hamba yang baik dikasih talenta, ada yang 5, ada yang 2, dan berlipat ganda. Akhirnya dikasih kepercayaan tanggung jawab yang lebih besar. Lalu apa yang terjadi dengan hamba yang jahat? Hamba yang jahat karena dia mendiamkan talenta yang diberikan oleh tuannya, dia timbun, nggak hilang loh, nggak dirusak, tapi dibiarin saja. Itu dianggap jahat dan malas. Dan sama tuannya bilang apa? Lemparkanlah dia dalam kegelapan di mana terdapat ratap dan kertak gigi. So hari ini saya mau bilang, sorry to say this ya, sebelum Anda menyangka bahwa ini kok jahat banget, Keisha, tapi ini yang Alkitabiah. Waktu kita meninggal, bukan berarti tugas kita selesai di dunia ini. Belum tentu. Karena kita lihat dari hamba yang jahat. Tuhan kasih kita masing-masing, Anda dan saya, talenta, potensi, sesuatu yang bisa untuk dikerjakan dan untuk membuat kehidupan kita lebih baik, untuk kita menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan, supaya kita nyampe kepada rancangan Tuhan. Tapi kita diam saja, kita nggak lakukan apapun, kita dianggap sebagai hamba yang jahat dan malas. Jadi pada waktu kita meninggal, ada 2 hal yang kemungkinan terjadi. Karena kita sudah selesai, tugas kita di dunia selesai, jadi Tuhan bilang pulang. Yang kedua, karena kita useless. Terlalu pasif, kita diam saja nggak ngapa-ngapain, useless. Ya udah selesai, ngapain? Nggak ada gunanya di dunia ini. Tuhan itu sayang sama kita. Nggak peduli starting kita di mana, Tuhan sangat peduli dengan kehidupan kita. Tuhan mau membentuk, memproses kita untuk kita jadi semakin baik. Tapi ada waktunya. Tuhan sabar, betul. Tapi di Alkitab tidak pernah ditulis Tuhan Maha Sabar. Coba Anda cari sepanjang Alkitab. Setiap kita itu berpacu dengan waktu. Tuhan kasih kesempatan demi kesempatan. Hari ini, kalau Anda dan saya masih diberi kesempatan hidup, itu artinya Tuhan masih kasih waktu untuk kita berubah lebih baik. Jadi kalau mau usaha, mau lakukan sesuatu, do it now. Jangan tunda-tunda. Kita harus bisa membedakan antara kelemahan dengan masalah.
Kelemahan itu sesuatu yang memang bukan berasal dari dalam diri kita dan bisa diatasi dengan bantuan orang lain. Misalnya, kita nggak bisa bahasa asing. Itu adalah kelemahan. Caranya gimana? Kita belajar, ambil kelas-kelas online, ya, belajar bahasa, ambil kursus. Berarti kita nanti akan bisa semakin hari semakin improve dan akan selesai. Kelemahan kita akan semakin ditutupi dan akhirnya menjadi bukan lagi kelemahan. Kita akan selesai gitu. Kelemahan kita akan membaik. Itu contohnya. Tapi kalau misalnya masalah, itu adalah sesuatu yang asalnya dari dalam diri kita. Dan hanya kita yang bisa mengubah dan memutuskan apakah akan terus seperti itu ataukah akan berubah. Misal, kebiasaan menunda, kebiasaan malas, nggak bisa dipercaya sama sebuah pekerjaan, itu adalah our problem. Orang lain mau paksa kita, atur kita kayak apa, kalau dari dalam hidup kita nggak mau putusin, aku mau berubah, nggak akan berubah. Kebiasaan nonton video porno, kebiasaan hal-hal yang jahat, yang najis, kita bisa putusin. Kalau kita punya pengenalan akan Allah yang benar, kita tahu Tuhan itu mampu untuk merubah hati dan hidup kita kalau kita kasih Dia tempat. Jadi harus bedakan antara kelemahan dan masalah. Nah, kebiasaan menunda, besok kalau ada yang temenin, kalau lagi mood, kalau misalnya lagi situasinya happy, kalau lagi sedang kondusif, baru saya kerjain. Kalau enggak, saya nggak mau kerjain. Kalau dipaksa orang, itu bukan ciri-ciri orang yang hamba yang baik. Hamba yang baik itu Anda mau dalam situasi apapun, Anda tetap kerjakan dengan maksimal. Bahkan pada waktu kita sakit, kita lemah, kita merasa sedih, kita kecewa, kita merasa seperti seolah-olah jalan itu tertutup, kita tetap usahakan apa yang mampu untuk kita kerjakan. Itu hamba yang baik. Ada di mana posisi kita saat ini? Apakah kita orang yang terbiasa menunda, atau kita memang tetap melakukan bagian kita setiap hari dengan semua keterbatasan dan kelemahan-kelemahan yang kita punya? Itu akan membedakan hasil. Dan ingat, kita semua berpacu dengan waktu. Ada masa di mana Tuhan bilang kita, ayo pulang. Pulang karena apa? Jangan sampai kita pulang karena memang dianggap nggak berguna dan diem-diem aja. Saya rindu Anda dan saya dipanggil karena, ayo, karena sudah finish well. Kamu udah selesai dengan baik. Kita nggak tahu startnya waktu kita memulai sesuatu usaha, kita berusaha semaksimal mungkin, yang mana yang jadi, yang mana yang berhasil, yang mana merupakan ini loh, sampai kita oh yang ini ternyata yang paling the best. Kita butuh waktu untuk coba, untuk trial error, untuk memahami, menyelami, mengenali. Kalau kita nggak lakukan sekarang, kita bisa kehilangan momentum, kita bisa kehabisan waktu. Alkitab mengatakan, bekerjalah selagi siang. Ya, bekerjalah selagi siang karena akan datang malam di mana kita nggak bisa mengerjakan apapun. Artinya dalam konteks kita di hidup sekarang, bekerjalah pada saat kita masih hidup sekarang, jangan ditunda-tunda. Jangan, oh nanti ya kira-kira 10 tahun ke depan. Ya kalau dikasih kesempatan masih hidup. Oh ya nanti saya pelayanan kalau sudah tua ya. Ya kalau masih dikasih umur sama Tuhan sampai tua. Kita kan nggak tahu umur kita sampai kapan. Kita nggak tahu bahkan besok ini kita masih ada atau tidak. Saya bukan menakut-nakuti, tapi ayo belajar jadi orang yang ngerti. Kita dikasih Tuhan 24 jam satu hari. Apa yang kita lakukan dalam 24 jam itu? Apakah kita mengusahakan yang terbaik yang kita bisa atau kita tunda besok-besok? Kalau memang kita bisa berkontribusi untuk pelayanan saat ini, lakukanlah sekarang. Nggak usah tunggu dipaksa, nggak usah tunggu diatur-atur sama pemimpin kita, sama gembala kita, atau ditarik-tarik sama teman. Ayolah, kamu bisa, ayolah. Kita tahu kita bisa berkontribusi. Ayo saya lakukan, ayo saya berperan di sini, saya melayani. Waktu kita tahu bahwa kita bisa memperbaiki hubungan di dalam keluarga dengan mulai dari kita, bukan paksa orang berubah. Mulai dari benerin, oke, saya benerin omongan saya dulu. Mungkin intonasi saya terlalu tinggi. Mungkin saya cara ngomongnya salah. Mungkin saya nggak heart to heart kalau ngomong sambil main handphone dan segala macam. Nggak fokus, nggak respect dengan orang di rumah. Coba dibenerin itu.
Lakukanlah sekarang. Jangan tunggu, nanti tunggu dia duluan deh. Saya nggak mau. Gengsi dong kalau saya duluan. Hendaklah kita saling mendahului untuk memberi hormat, respect. Kita kalau tahu apa yang perlu kita lakukan dan kita bisa benerin, ayo lakukan. Jangan tunggu orang lain. Waktu di studi, kita tahu, oh Tuhan kasih kesempatan kita belajar, ya belajar. Jangan tunggu mau ujian, SKS, sistem kebut semalam. Ya kita nggak akan maksimal di situ. Kerjain sekarang. Jangan tunggu numpuk-numpuk tugas. Di-manage dalam 24 jam itu. Waktu kita berdoa kepengen kesehatan kita lebih baik, hari ini kita ngapain? Makan kita apa? Jangan cuma doa Tuhan beri kesehatan, kesembuhan, Tuhan jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi hari-hari kita makannya ngawur. Semua yang nggak bener, yang tahu kita tahu dengan sadar itu memicu penyakit kita tambah parah, kita makan, pakai ayat lagi. Segala sesuatu makanan itu halal, diperbolehkan. Ya boleh, tapi berguna apa enggak? Kan harus, jangan dipotong ayat Alkitab. Kita harus ngerti konteks secara keseluruhan. Jadi ayo belajar. Lakukanlah sekarang, jangan ditunda-tunda. Karena kita berpacu dengan waktu dan untuk segala sesuatu perlu proses menuju hal yang baik, menuju keberhasilan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga kita lihat. Pengkhotbah tadi bicara ngomong begini, kalau kamu mendapati sesuatu yang bisa dikerjakan, kerjakan sekuat tenaga, ya. Itu kata Alkitab. Kata tenaga dalam bahasa Ibrani itu adalah koach. Koach ini bisa strength, ability, force, dan juga wealth. Jadi, Alkitab ngajarin, kalau kamu tahu nih apa yang bisa kamu kerjain, kerjainnya itu all out. Sungguh-sungguh. Jadi bukan disebut kalau kamu bisa kerjain, ya udah kerjain semau kamu ya. Asal-asalah semutnya kamu ya gitu. Gak ada ditulis begitu. Sekuat tenaga. Give your all. Itu kata firman. Jadi gak asal-asalan. Poin yang ketiga, kita belajar. Pada waktu kita trying our best, perhatikan etos kerja. Cara mengerjakannya. Jadi gak cuma trying, tapi bestnya ini jangan dilupakan. Jadilah anak-anak Tuhan yang punya spirit of excellence. Kalau dituntut segini, kasih lebih lagi di atasnya. Excellent itu adalah waktu kita giving our best, tapi tambahin a little bit more, tambahin lagi. Kalau dituntut untuk, datang kerja itu jam 9, bukan cuma jam 9 on time, sebelum jam 9 kita sudah sampai. Itu contohnya. Pada waktu di dunia kerja, apakah kita jadi orang yang disiplin, bisa dipercaya, kita rajin, atau males-malesan? Itu akan membedakan, hasilnya beda dong. Kita hanya sekedar kerja karena kita diupah, dengan kita kerja karena kita menghidupi firman. Kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Hasilnya akan berbeda. Cara kita mengerjakannya itu juga akan berbeda jauh. Kita akan jauh lebih sungguh-sungguh, kita akan sangat-sangat detail. Waktu kita di dalam pelayanan misalnya, sebagai worship leader atau singer, apakah kita latihan hanya pada saat menit menjelang perform tugas, atau kita sehari-hari membangun kebiasaan habit latihan, menjadikan diri kita sebagai penyembah, ngulik lagu, bagaimana kalau jadi WL itu membawa jemaat untuk sama-sama nyembah, bukan kebanyakan ngomong menggantikan pengkhotbah pakai ayat panjang lebar dan segala macam. Harus belajar, harus upgrade diri. Dan itu dikerjakan terus-menerus secara konsisten. Dengan cara ini akan membedakan dengan orang yang misalnya ya latihan konsisten dengan sungguh-sungguh 6 bulan sebagai worship leader, dengan yang 6 tahun jadi WL tapi latihannya cuma pas mau perform. Beda jauh hasilnya. Atmosfernya berbeda, caranya akan berbeda. Karena manusia berkembang dan bertumbuh. Yang dihadapi juga berkembang dan bertumbuh. We are what we do daily. Apa yang kita lakukan setiap hari itu yang menentukan siapa kita. Keadaan kita hari ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan di hari-hari yang lalu. Dan kita mau apa di akhir tahun ini, tahun depan, atau 5-10 tahun ke depan, tergantung apa yang kita lakukan mulai hari ini. Kita nggak bisa ubah yang sudah lewat masa lalu kita, tapi kita bisa ubah masa depan kita. Apakah mau sama seperti kemarin dan hari ini, atau mau berubah? Tergantung bagaimana cara kita mengerjakan.
Dan etos kerja kita, excellency kita dalam mengerjakan, itu yang akan menentukan seberapa bagus dan hasil yang kita akan terima itu seperti apa. Belajar seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka sudah keturunan raja, bangsawan, pintar, terdidik, tapi pada saat di Babel, mereka dididik 3 tahun, belajar bahasa Kasdim, mereka belajar berbagai-bagai pengetahuan, sampai akhirnya mereka ditaruh di pemerintahan kerajaan dan mereka jadi orang-orang kepercayaan. Bahkan Daniel, sampai rajanya ganti-ganti, Daniel tetap jadi Perdana Menteri, tidak tergantikan pada saat itu. Luar biasa sekali, excellency-nya luar biasa. Dan itu yang harus kita tiru. Sebagai anak Tuhan, biar kita jadi teladan. Cara kerja kita, cara kita melakukan sesuatu, baik di rumah, di pelayanan, di kantor, di tempat kerja, cara kita menangani customer, kita mungkin jualan online, atau sesuatu yang sifatnya itu nggak in touch, nggak ketemu langsung, tapi lewat chat gitu ya, lewat layar, lewat internet. Bagaimana cara kita servis mereka, bagaimana kita memberikan layanan yang terbaik. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, berarti nggak main-main, nggak setengah-setengah, nggak ala kadarnya. Ya udahlah, yang penting hati tulus. Betul, hati tulus itu adalah dasar. Tapi jangan kita berhenti di situ. Kita harus improve, upgrade kualitas diri kita, upgrade kemampuan-kemampuan kita. Dan setiap hari Tuhan itu tempatkan orang-orang yang tepat untuk menolong kita. Nah, bagaimana cara kita peka mengenali apakah ini orang yang memang untuk ngajar saya lebih baik, terlepas dari orang-orang ini mungkin nyebelin menurut kita, ya menurut daging kita, tetap nggak ada yang kebetulan Tuhan taruh mereka dalam hidup kita. Bagaimana cara kita melakukan apa yang kita lakukan sekarang, usaha kita, perjuangan kita, apakah benar-benar sudah the best, atau masih setengah-setengah, atau masih ala kadarnya? Kalau Anda yang mungkin dipercaya dalam pelayanan bawain firman, apakah cuman pada waktu mau bawain firman, oke, dikasih tema ayat ini, lalu cari browsing internet, bukan belajar firman, bukan menghermeneutik, menggali ayatnya, tapi cari internet sana-sini, ditambahin quote, jadinya itu motivasi. Kita tidak mengupas kebenaran firmannya. Jangan lakukan itu, karena akan berbeda sekali impact-nya ke dalam kehidupan orang. Hari ini, biar kita belajar, biar kita jadi orang-orang yang betul-betul trying our best, dan kita rely on God. Kita tahu fondasinya, bahwa Kristus itu adalah kepala, Kristus adalah sumber kehidupan kita, dan Dia sanggup lakukan apapun. Tapi Dia ada bersama dengan kita. Pada waktu kita sudah mengenal Kristus, mendasari kehidupan kita dengan Kristus, lalu mulai kerjakan bagian kita. Kapan? Sekarang. Jangan ditunda-tunda, karena kita berpacu dengan waktu. Lalu yang berikutnya, kita perhatikan pada saat kita melakukan sesuatu, bagaimana caranya kita mengerjakan, itu matter, itu penting. Jadi jangan asal-asalan, jangan ngawur-ngawur. Biar kita jadi anak-anak muda yang selalu give the best, bahkan give your all to everything you do. Apapun yang kita lakukan maksimal, dan kasih hati, kasih hidup, kasih semua yang kita sanggup untuk kasih. Jangan tanggung-tanggung. Dan kita akan lihat, Tuhan itu lihat hati kita, betul. Dan hati kita sedalam apa untuk sebuah pekerjaan yang kita lakukan, sebuah usaha yang kita kerjakan, itu dilihat dari bagaimana cara kita mengerjakan. Waktu kita sungguh-sungguh, berarti hati kita juga sungguh-sungguh. Tapi kalau kita setengah-setengah, artinya hati kita juga di situ setengah-setengah. Ayo, jadi orang-orang, jadi anak-anak muda yang try your best. Dan kita ngerti, Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup menolong, bahkan dalam keadaan up and down sekalipun. Tuhan ada, dan ujungnya, endingnya adalah sesuatu yang baik, yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Langsung. Yuk, teman-teman Prime, kita mau doa untuk perpuluhan dan persembahan umum. Kita sudah masuk usia Prime. Setia yuk untuk kita mengambil perpuluhan. Dan kita setia, percayalah, Tuhan akan pelihara kita dengan sangat sempurna. Akan dihindarkan dari setiap belalang-belalang pelahap. Amin. Yuk dengan iman, angkat perpuluhanmu di tangan kananmu. Kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap ladang pekerjaan yang boleh Kau taruh kepada kami Tuhan. Terima kasih kalau kami masih boleh mengusahakannya, kami masih boleh bekerja, kami masih boleh aktif Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kuduskan tangan-tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan tadi firman dari Bu Keisha juga, terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan ajari kami Tuhan, untuk kami lakukan bagian kami terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Dan biar setiap persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengembangkan perpuluhan ini Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Dan nanti kalau kami mau memberikan persembahan umum Tuhan, kuduskan tangan-tangan kami juga ya Bapa. Biar setiap persembahan ini kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mengembangkan perpuluhan dan memberi persembahan Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat memberi persembahan. Sahabat-sahabat Prime. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Ayo sama-sama sambil kita bertepuk tangan bersama aku. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, namun yang pasti. Boleh sambil lambaikan kedua tangan bersama-sama aku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Oh, selamanya. Tuhan memberkati setiap persembahan sahabat-sahabat Prime. Dan sebentar kita akan menyaksikan pengumuman. Oke teman-teman, jadi ada sedikit pengumuman. Bentar. Coba bantu dari multimedia, boleh tampilkan gambarnya. Jadi pengumumannya masih sama seperti perihal pool teman-teman. Boleh ditampilkan gambarnya ya, multimedia. Bentar teman-teman.
Oke, nah teman-teman bisa lihat. Jadi pengumumannya untuk pool yang ada di Prime ini, seperti teman-teman yang lihat, ada 4 pool ya teman-teman dengan nama masing-masing. Jadi di situ ada hari dan jamnya, terus ada kontak dari gembala poolnya. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin belum join pool, yang mau join pool juga dan mau tertanam, teman-teman boleh tentukan atau pilih sendiri mau join, mau tergabung, tertanam dalam pool yang mana. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan waktu dari teman-teman sendiri pastinya. Dan kalau teman-teman mau join, teman-teman bisa langsung kontak ke kontak yang ada di sini dari gembala poolnya masing-masing. Jadi ada Ko Alex, ada Karisa, atau ada Devri, dan juga ada Chris. Jadi teman-teman bisa langsung chat ke nomor yang sudah ada di gambar ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan masuk doa syafaat. Saya persilakan kepada yang bertugas. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini Tuhan. Kami tahu kami boleh mengalami lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, terima kasih. Bahkan firman yang sudah dibagikan Tuhan. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kami boleh mempraktekkan firman ini Tuhan. Bahwa kami harus lakukan yang terbaik Tuhan. Dan kami harus boleh andalkan Tuhan. Apalagi di situasi seperti ini Tuhan, kami harus makin dekat sama Tuhan. Terima kasih Bapak, ajar setiap kami. Bapak, mungkin kami sebagai anak Tuhan, atau sebagai karyawan Tuhan, atau sebagai bos Tuhan, atau apapun pekerjaan kami Tuhan, ajar kami untuk all out sama Tuhan, untuk lakukan yang terbaik Tuhan, untuk excellent Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan kami boleh lakukan apapun itu bersama dengan Tuhan, bukan sama yang lain Tuhan. Kami boleh andalkan Tuhan. Dan ajar kami untuk nggak nunda-nunda pekerjaan Tuhan, atau apapun itu Tuhan. Bahkan kami boleh melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapak, khusus kami berdoa Tuhan. Buat teman-teman Prime kami Tuhan, mungkin ada yang sakit Tuhan. Sakit COVID-19 atau sakit yang lain Tuhan. Biar bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan mereka Tuhan. Kesembuhan ilahi boleh terjadi Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan mereka Tuhan mungkin yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Atau ada pemotongan gaji Tuhan karena masuk dalam PPKM darurat. Biar Tuhan yang pelihara mereka sempurna Tuhan. Beri ide-ide yang kreatif yang daripada Tuhan. Caranya Tuhan sendiri. Biar mereka nggak berkekurangan tapi berlimpah dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka boleh keluar sebagai pemenang Tuhan. Bahkan mungkin ada teman-teman kami, rekan-rekan kami yang dokter Tuhan, mungkin situasi seperti ini Tuhan, mungkin mereka capek banget Tuhan, rumah-rumah sakit penuh Tuhan, tapi biar mereka boleh kuat Tuhan, mereka boleh penuh dengan kasih-Nya Tuhan, mungkin capek, tapi mereka boleh lakukan yang terbaik, antusias Tuhan, semangat Tuhan, jauhkan mereka dari sakit penyakit Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, Ibu Keisha Yamamoto Tuhan. Biar Tuhan juga berkati hamba-Mu ini Tuhan. Biar semakin hari dia juga semakin pulih, semakin sehat Tuhan. Bahkan kami tahu mujizat Tuhan sempurna atas beliau Tuhan. Berkati suami, berkati keluarga, bahkan pekerjaan Tuhan buat berhasil Bapak. Terima kasih Bapak. Bahkan kami berdoa Tuhan. Buat Bapak-Bapak rohani kami Tuhan. Dari Pak Niko Notoraharjo, keempat wakilnya Tuhan, Pak Sem, wakilnya Tuhan. Bahkan gembala kami yang kami kasihi Tuhan, Pak Agus Tuhan, juga wakilnya Pak Budi Tuhan. Tuhan juga bawa mereka Tuhan hari-hari ini boleh semakin intim sama Tuhan. Pertajam lebih lagi Tuhan visi yang dari pada Tuhan. Biar mereka boleh semakin dekat sama Tuhan, bahkan melakukan kehendak Tuhan di zaman ini Tuhan. Di situasi seperti ini bahkan lewat mereka umat-Mu juga dibawa semakin dekat sama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Bahkan terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat pemimpin-pemimpin muda kami Tuhan. Dari Ko Alex Tuhan, Ko Ezra Tuhan. Di Prime ada Ko Dwi Tuhan, ada Chris Tuhan, ada Syera juga Bapak. Di BWC ada Wiwi Tuhan, ada Awi, ada Jo, ada Rian. Bahkan di Teens Tuhan ada Incen Tuhan, ada Bella, ada Feris. Bapak, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Biar api mereka nggak padam Tuhan. Justru
di situasi seperti ini mereka semakin menyala-nyala Tuhan. Anak-anak ini adalah anak-anak cinta yang mati-matian sama Tuhan, yang nggak kompromi sama dosa, yang melakukan kehendak Tuhan di zaman ini Bapa. Bahkan lewat mereka Tuhan, biar lahir Tuhan anak-anak muda yang betul-betul cinta banget sama Tuhan, yang nggak peduli sama yang lain Tuhan, boleh melakukan yang terbaik Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan, bahkan menggenapi Tuhan firman Tuhan, amanat agung Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan kami nggak lupa Tuhan atas bangsa kami. Kami angkat tangan kami berdoa buat bangsa kami. Biar pemulihan boleh terjadi di bangsa ini Tuhan. Pemulihan kesembuhan boleh terjadi Tuhan. Biar kesembuhan ilahi boleh terjadi Tuhan. COVID-19 dihalau dalam nama Tuhan Yesus. Oh, kesembuhan perekonomian kami juga boleh sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap usaha yang ada, setiap bisnis yang ada, setiap pekerjaan yang ada Tuhan. Biar bangsa kami nggak minta-minta, nggak berkekurangan Tuhan, tapi boleh berlimpah dalam nama Tuhan. Yesus, tangan Tuhan yang memimpin bangsa ini. Terus Engkau tuntun, Engkau bimbing Tuhan. Bangsa kami di biji mata-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih kami berdoa buat rakyatnya Tuhan. Biar kami boleh obey Tuhan sama pemerintah Tuhan. Bukan memberontak Tuhan. Biar kami boleh ngikuti protokol yang ada Tuhan Yesus. Kami rakyat yang dewasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat pemimpin kami Tuhan. Pak Joko Widodo, Pak Maruf Amin, setiap jajaran menteri, sampai kepala-kepala daerah Tuhan. Engkau juga yang memberikan kesehatan kepada mereka. Biar mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik Tuhan, dengan benar Tuhan. Biar pemerintahan-pemerintahan yang adil, yang jujur, yang bersih Tuhan. Bahkan Tuhan setiap keputusan yang diambil biar itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan masa depan kami. Terus Tuhan, Engkau yang tuntun kami Tuhan. Hari-hari kami Tuhan, biar kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami siapkan hati kami beri yang terbaik. Biar kami boleh menerima berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Pertamanya, semua teman-teman Prime berharap sama Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah segala berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari Tuhan Yesus, dari saat ini, Tuhan boleh terus rely on God Tuhan, sampai Tuhan dalam hidup kita, kami di dalam permai, dan sampai selama-lamanya. Mari kita semua sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tangan saya kayak kodok. Ya, jepek-jepek ini nggak jelas. Guys, God God bless semuanya. Yo, semuanya. God bless. God bless. Happy Sunday. Hati-hati. Sehat semua. Yeay. God bless semuanya, Tuhan berkati. Kamu. Bye.